Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Aulia dengan NIM F1D1212003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum ketiga jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk, fungsi, dan asal-usul yang sama. Yang pertama, jaringan gabus. Jaringan gabus merupakan kumpulan meristem sekunder yang tersusun dari sel-sel parenkim korteks bagian luar batang. Jaringan ini tersusun dari zat suberin dan kutin yang dimana jaringan ini lebih kuat dari jaringan epidermis. Jaringan gabus disebut juga sel mati dan memiliki bentuk kotak dan tidak terdapat ruang di antar selnya. Jaringan ini mengalami penebalan pada dinding selnya oleh zat suberin sehingga memiliki sifat tidak tembus air atau impermeable. Jaringan ini terdapat pada tumbuhan dikotil dan Gymnospermae. Fungsi dari jaringan gabus yaitu untuk menggantikan epidermis sebagai pelindung, yang kedua untuk mencegah penyuapan, dan yang ketiga untuk melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Perbedaan jaringan gabus dengan jaringan yang lain adalah jaringan gabus tidak memiliki protoplasma sehingga jaringan gabus disebut juga dengan sel mati. Jaringan ini terletak pada bagian tepi alat-alat pada tumbuhan. Yang kedua, jaringan kambium. Jaringan kambium adalah jaringan yang aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tanaman. Fungsi dari jaringan kambium ini untuk membentuk xilem dan floem. Jaringan kambium memiliki perbedaan dengan jaringan yang lain karena jaringan kambium ini hanya terdapat pada tanaman dikotil dan Gymnospermae. Letak jaringan kambium ini terletak pada akar dan batang pada tanaman. Yang ketiga, jaringan parenkim pada kulit batang. Jaringan parenkim adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel hidup dan tersebar luas pada semua organ tumbuhan. Jaringan parenkim ini memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat proses fotosintesis. Perbedaan jaringan parenkim dengan jaringan yang lain adalah jaringan parenkim selnya berbentuk segi enam dan terdapat banyak vakuola. Letak dari jaringan parenkim ini terletak pada seluruh bagian tubuh tumbuhan. Yang keempat, jaringan kayu. Jaringan kayu adalah salah satu dari dua kelompok utama jaringan pembuluh dari tumbuhan berpembuluh. Fungsi dari jaringan kayu ini yaitu untuk mengangkut air dan nutrisi dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Perbedaan jaringan kayu dengan jaringan yang lain yaitu selnya bertipe trakeid dan terdapat kandungan lignin. Jaringan ini terletak pada tengah vaskular pada bagian daun, batang, dan akar. Jaringan embrional. Jaringan embrional adalah jaringan muda yang sel-selnya aktif membelah. Karena kemampuan jaringan embrional atau meristem ini dalam bermitosis secara terus-menerus mengakibatkan tanaman mengalami pertumbuhan tinggi dan massa. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu jaringan apikal dan interkalar. Jaringan meristem apikal banyak terdapat pada tunas, daun, dan ujung akar. Jaringan meristem apikal ini terdapat pada pucuk, bunga puring, dan akar jagung. Berdasarkan asal terbentuknya jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Terdapat pada ujung pucuk dan ujung akar. Letak jaringan meristem primer pada ujung pucuk bunga puring dan akar jagung terletak pada ujung pucuk dan ujung akar. Ketiga, jaringan hewan. Jaringan hewan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh hewan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga pada bagian luar tubuh hewan.
Fungsi jaringan epitel yaitu untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya sebagai transport zat antar jaringan, absorpsi, sekresi, dan ekskresi. Perbandingan jaringan epitel dengan jaringan yang lain adalah pada jaringan epitel mengandung sel syarat, regenerasi yang tinggi, dan tersusun oleh sel yang rapat. Jaringan epitel ini menyebar luas ke seluruh bagian tubuh hewan. Yang kedua, jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri atas sel-sel syarat khusus yang berfungsi untuk menggerakkan atau berkontraksi. Fungsi jaringan ini yaitu untuk menggerakkan organ tubuh, menggerakkan kerangka tulang, dan sebagai alat gerak aktif. Perbedaan jaringan otot dengan jaringan yang lain adalah jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang dapat berkontraksi. Jaringan otot pada umumnya terdapat melekat pada tulang. Yang ketiga adalah jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel atau neuron. Fungsi dari jaringan saraf yaitu untuk menerima dan memindahkan rangsangan dari bagian tubuh satu ke bagian yang lainnya. Perbedaan jaringan saraf dengan jaringan yang lain adalah jaringan saraf memiliki sitoplasma yang menjulur panjang. Biasanya, jaringan saraf terdapat pada bagian otak dan sumsum tulang belakang.